そう離れてはいないはず。ウィスイグニス・ウィス。Pertama-tama, di dunia ini ada 5 puncak kekuatan sihir. Jangankan tarung lawan monster, bahkan langit di dunia ini pun diciptakan pakai sebuah sihir. Butuh sihir tingkat tinggi untuk nyegel langit segede ini. Dan orang-orang yang punya sihir segila itu disebut dengan Magia Vander. Tapi di sisi lain, ada pemuda yang menyangkal hal ini dan ia terlahir tidak memiliki bakat sihir. Bodoh amat, mau sekuat apapun monster di dalam dungeon, berbekal pedang dan iman yang kuat, monster itu pun langsung disikat. Kenalin MC kita kali ini, namanya Will. Will tuh gak bisa pakai sihir, tapi ia tetap nekat masuk akademi sihir dan ngebuktiin dirinya, yaitu ngebasmi para monster dengan keahlian pedang yang luar biasa. Waktu kecil dulu, Will punya temen cewek namanya Elvaria. Sebenarnya lebih dari sekedar temen sih, tapi bukan just friend kayak kita loh ya. Nah, Will dan Elvaria tuh kayak punya janji gitu coy, kalau pas gede nanti mereka akan jadi Magia Vander bersama-sama. Cuma sayangnya mereka bertolak belakang. Elvaria punya bakat yang luar biasa hingga ia jadi Magia Vander yang paling muda dalam sejarah. Beda cerita sama Will, gegara nggak punya bakat, Will hampir dikeluarin dari akademi. Tapi Will gak mau dong nyerah gitu aja. Ia udah janji sama Elvaria kalau ia akan jadi pendekar pedang terkuat dan jadi Magia Vander suatu saat nanti. Nah, di sini guru akademi namanya Pak Edward gak terima jika Will belajar di akademi sihir. Makanya Pak Edward mau turun tangan langsung untuk nguji apakah Will ini layak berada di akademi ini. Aturannya cukup mudah coy. Jika Will bisa ngasih 1 serangan saja, maka Will dinyatakan lolos. Cuman hal itu jelas tidak gampang karena Will tuh pendekar pedang, gak bisa dong kalau tarung tangan kosong kayak gini. Apalagi Pak Edward pakai api ungu yang bisa membakar Will sampai ireng. Nah, untungnya Lawyer bawain pedangnya nih, dan dengan ini Will bisa ngasih perlawanan. Akhirnya Will berhasil melukai Pak Edward dan Will dinyatakan lolos. Aduh, pening pala gua ngap. Nah, karena bentar lagi ada festival, Will mau persiapan dulu nih dengan cara ratain monster dungeon di lantai 4. Tapi kalau cuma monster kroco gini nggak berasa kalau buat Mas Will. Jadi tanpa basa-basi, Mas Will langsung OTW ke pos dungeon. Gelo, pelan-pelan Mas Will. Dalam waktu yang singkat, Will udah nemuin bos dungeon. Dan kalau udah begini, saatnya menunjukkan kemampuan.
Dan yap, bos dungeon sudah matang. Singkat cerita, hari festival sudah tiba. Tapi tenang coy, aturannya nggak seribet ngajak balikan mantan. Apalagi sok-sokan ngilang padahal masih sayang. Cihuy. Mereka harus ngelewatin beberapa rintangan dan menuju ke tengah arena untuk ngambil sebuah mahkota. Will di sini satu tim sama Loir dan Sion, dan wasit akhirnya mengumumkan festival ini resmi dimulai. Nah, di sini Will ketemu lawan yang namanya Julius. Tapi saat Will mau tarung, entah kenapa Sion malah nyerang timnya sendiri coy. Padahal Will harusnya sibuk tarung lawan Julius. Nah, ternyata dari dulu tuh Sion selalu caper sama Will. Cuman Will kayak cuek gitu, yang bikin Sion rada galau. Ya sebenarnya Sion kayak gengsi gitu sih. Makanya Sion caper sama Will dengan menantangnya duel. Will juga paham apa maksud Sion. Sion sebenarnya nggak jahat kok. Cuma secara nggak langsung Sion hanya pengen jadi rivalnya Will. Lah, hadiah. Alamak, apaan tuh? Loir mengatakan duelnya nanti aja, karena entah gimana ceritanya Julius udah sampai ke tengah arena. Maju sini sialan. Nah, di sini Julius pakai sihir Kagebunshin no Jutsu, yaitu salah satu sihir yang diciptakan oleh Elfaria. Jelas sihir ini bikin repot. Will kira Baiwan, ternyata bawa rombongan. Tapi Will mengatakan Elfaria tuh teman masa kecilnya Will. Jadi Will itu tahu letak kelemahan sihirnya ini. Bodoh amat, Julius mau nyiptain bayangan sebanyak apapun. Dengan timing yang tepat, Will ngehajar semua klonnya dan ngalahin Julius dalam satu pukulan. Dengan ngalahin Julius, maka festival ini dimenangkan oleh Wignall. Lah, gimana? Nah, ternyata ketika Will sibuk tarung, Wignall udah duluan ambil mahkota. Ya, gimana ya? Aturan permainan bukan siapa hebat dia menang, tapi siapa cepat dialah yang dapat. Lalu Will bilang, akan saya lawan.
Tapi tenang coy, festival itu hanya permulaan. Di tahap selanjutnya, pihak akademi mau farming monster besar-besaran buat nunjukin siapa murid berbakat dan siapa yang berpotensi untuk jadi Magia Vander. Will kali ini satu tim dengan Julius, lalu ada Wignall, ada juga Sion, dan ada Siti Zubaidah. Yeay, admin sialan. Singkat cerita, perburuan terbesar ini akhirnya dimulai. 彼女の一族が何て呼ばれている？リゾリデ・デュア。邪魔だ、落ちこぼれ。 Nah di sini Will belum dapat bagian untuk ngalahin monster. Kekuatan mereka emang OP sih, dan Will belum sempat nunjukin kemampuannya. Mas Will yang sabar ya. Lah perasaan Loir gak diajak deh. Nah untuk mencapai mimpi jadi Magia Vander, Lihana ngajak tim ini untuk langsung ke bos dungeon yang ada di lantai 10. Cuma entah kenapa bos dungeon udah tepar, dan saat nengok ke atas tiba-tiba banget muncul monster lain yang bikin mereka jatuh dan terpisah satu sama lain. Will ketemu monster ular nih, tapi udah kalah bejir. Cuman ini tuh lantai 11 coy. Masih banyak monster ukuran jumbo kayak gini. Dan dari sinilah kemampuan Will sangat dibutuhkan. Kita lihat keadaan Lihana dan Loir. Di sini mereka ketemu anomali gitu coy. Jelas mereka bukan tandingan anomali ini. Tapi untungnya Will dan yang lain berhasil nemuin mereka nih. Cuman ya yang lain rada ngeri juga sih ngelihat anomali tanpa kepala ini. Bahkan entah gimana caranya ia bisa munculin bos dungeon dari lantai 25. Nah awalnya mereka mau kabur dari tempat ini, tapi semua jalan keluar sudah dikepung. Gak ada pilihan lain. Will mutusin untuk tarung. Will ngerti kok monster itu sekuat apa. Jadi Will punya rencana untuk ngalahin monster segede ini. Pertama, teman-teman yang lain akan ngalihin perhatian agar si Julius ini punya waktu untuk ngumpulin kekuatan sihir. Tentu saja itu tidak cukup buat ngalahin bos dungeon ini. Dan untuk serangan penghabisan akan diserahkan kepada Lihana. Tapi sayangnya rencana mereka gagal coy. Dan mau gak mau mereka hanya bisa ngeluarin semua kemampuan masing-masing. Ya serangan mereka gak ada yang mempan sih. Dibakar gak gosong, disembur angin gak dingin, diselepet gak tugel, disetrum juga gak geter-geter. Hal ini bikin mereka sadar kalau tongkat sihir ataupun pedang tuh gak cukup buat ngasih damage ke monster ini. Kemudian Will punya ide nih. Ia mau nyatuin kekuatan pedang dan tongkat sihir. Entah gimana ceritanya, tapi rencana itu berhasil coy. Dan Will bakal nunjukin kalau dialah MC di cerita kali ini.
Baru aja ngalahin bos dungeon, mereka langsung dikeroyok oleh puluhan monster lain. Tapi tiba-tiba muncul sihir cahaya yang ngancurin monster itu. Dan ternyata inilah kekuatan dari penyihir terkuat, yaitu raja dari Magia Thunder. Setelah kejadian itu, Will jadi sadar kalau dirinya masih cukup lemah, dan perjalanan Will yang sesungguhnya untuk jadi Magia Thunder baru saja dimulai. Yaitu dia seluruh alur cerita anime Wistoria. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat di kolom komen ya teman-teman. Ini season 1 dari anime Wistoria. Dan kalau rame, admin bakal lanjut ke season 2 lah ya. Atau bisa juga admin suguhin anime yang gak kalah seru, gak kalah gokil, dan gak kalah lucu kayak HTS-an kita semua. Oke. Tapi segitu dulu konten Mas R kali ini coy. Pagi-pagi minum kopi yang pahit. Sudah saatnya Mas R izin pamit. See you coy. Ciao.